Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Huda, tepatnya di Jalan Tipar Cakung 14, Cakung, Jakarta Timur. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik, apa yang berkaitan dengan jodoh. Ya, pasanganmu cerminan hidupmu. Nah, kita akan belajar bersama-sama apakah betul pasangan kita adalah cerminan hidup kita. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Habibana Habib Muhammad Syahab, kemudian juga Ustadz Solmed dan juga Ustadz Yayat Supriyatno. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ketua DKM, para ulama, kiai, ustadz dan ustazah yang ada di Masjid Nurul Huda. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita ada Al-Habib Muhammad Syahab, kemudian Kiai Haji Yayat, dan ibu bapak semua jamaah baik yang ada di masjid maupun di seluruh tanah air tercinta. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, mudah-mudahan senantiasa kita semua berada dalam kemuliaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cermin itu punya fungsi begitu luar biasa. Ibu sering ngaca, Bu? Ngacaknya di mana? Ngacaknya di cermin. Ibu kalau ngaca yang ibu lihat gambaran apa? Diri kita sendiri. Udah lurus belum nih alis? Bengkok nggak nih lipstick? Cembang-cemong nggak nih bedak? Kalau udah lihat cermin, ada yang bagus, alhamdulillah. Ada yang pantas, kita pertahankan. Ada yang kurang, kita perbaiki. Jangan dihancurin cerminnya. Jangan dirusak cerminnya. Wow, kok ngaca di sini rada hitam nih. Cerminnya kagak beres. Oh, ngaca di sini kok alis mengsong nih. Pasti ini cerminnya yang gak bagus. Cermin itu selalu menggambarkan apa yang terlihat. Manusia itu punya cermin. Siapa cerminnya? Manusia yang lain. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Bu, ibu pernah ngaca gak ke suaminya? Kenapa nih laki gue kok cuek? Lu ngaca tuh. Kenapa nih laki kok gak pernah negor? Kenapa nih suami kok rada-rada kurang bagaimana kira-kira? Hah? Kurang hot. Ibu tambahin tuh minyak panas. Oh, bisa jadi.
Begitu ngeliat kenapa nih suami kok rada kurang perhatian sama kita, kenapa nih suami kok rada cuek sama kita, jadi cermin. Jangan-jangan sayur asemnya yang kebanyakan. Jangan-jangan saat suami minta bikinin kopi, rada males tangan kita buat ngaduknya. Jangan-jangan saat suami minta bantuin siapin pakaian buat berangkat ke kantor, rada ogah kita nyiapinnya. Jadi cermin, pantas dia cuek, pantas dia nggak peduli. Nah orang gue juga nggak peduli, orang juga gue cuek. Begitupun sebalik. Kenapa nih bini kok nekuk mulu ke huruf nun? Oh, ada belanja yang kurang. Kenapa di bini kok diajak ngomong kagak nyambung? Ada kredit panci yang belum dibayar. Jadi cermin, gambaran orang lain jadi cermin buat kita. Kalau mau tahu bagaimana kita, berkaca pada pasangan kita. Syekh Ali Khawwas itu pernah bilang, kalau kita mau tahu siapa diri kita, siapa dan bagaimana akhlak kita, ngaca kamu kepada pasangan hidupmu. Maka begitulah sesungguhnya kamu. Kalau pasangan kita cerewet, jangan-jangan kira-kira ibu kalau cerewet, lakinya cerewet gak? Hah? Cerewet gak? Jangan-jangan cerewetnya di luar. Dia gak cerewet di dalam tapi cerewet di luar. Kalau kita senang ibadah, kalau kita senantiasa taat kepada Allah, mudah-mudahan pasangan kita juga ikut taat kepada Allah. Imam Sya'rani itu beliau pernah memberikan satu nasihat buat kita. Saya ini, kata beliau, kalau zahir saya baik, batin saya baik, maka istri saya zahir dan batinnya tuh ikut baik. Tapi kalau ada sesuatu di hati saya yang rada kurang baik, atau ada sifat yang rada kurang enak, itu sinerginya atau energinya itu bisa bersambung kepada istrinya. Makanya Nabi nganjurin, walaupun cuman senyum yang bikin orang lain gembira dan bahagia, itu jadi kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum kita kepada istri itu bisa memberikan energi. Senyum kita kepada suami itu bisa memberikan energi. Kenapa begitu? Karena jodoh itu min anfusikum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa yang ada pada diri kita akan tersambung dengan istri kita. Apa yang ada pada diri istri kita akan tersambung dengan suami kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya suami dan istri Allah satukan. Min anfusikum, dari dirinya sendiri, dari zat yang sama, yang kalau dicubit dia sakit, kalau disakitin dia menangis. Kalau nggak mau dicubit jangan, kalau nggak mau disakitin jangan. Itulah gunanya cermin. Bercerminlah pada orang lain, kita akan melihat. Bu, ibu pernah ke dokter? Dokter kalau nanya ibu bagaimana? Ada jantung? Ada paru-paru? Ada ginjal? Ada semua jawabannya ya. Kenapa tuh dokter cuman nanya, maksudnya ada jantung tuh ibu ada riwayat nggak? Begitu. Ada riwayat.
paru-paru nggak, ada riwayat ginjal nggak. Cukup dengan menyebutkan dokter udah bercermin tuh. Dari siapa? Dari orang yang model bisa jadi sakitnya mirip dan sama seperti ibu. Nih ibu pusing kenapa nih? Tidur bagus, makan oke, suami ada, anak baik semua. Oh ternyata ibu bukan kurang darah, tapi ibu kurang dana kayaknya. Itulah, di atas ada orang lupa. Itulah kenapa cerminan orang lain bisa jadi tempat kita berkaca. Kenapa dia bercerai, kenapa dia susah, kenapa dia ribut, kenapa dia berantem. Lu bercermin tuh. Begitu lu lihat, lu perbaiki. Jangan sampai begini sama laki, jangan sampai begitu sama bini, jangan sampai begini sama anak, jangan sampai begitu sama orang tua. Jadi mukmin dengan mukmin itu cermin, apalagi suami dengan istri dengan suami. Silakan Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Solmed, Masya Allah, tambah ganteng aja nih. Saya merasa bercermin nih sepertinya. Baik, terima kasih Ustaz Solmed yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Jadi renungan sekaligus jadi evaluasi bagi diri kita. Apakah kita sudah menjadi, ataukah kita sudah layak menjadi cerminan-cerminan yang jernih, yang bening bagi diri kita ataupun bagi pasangan kita. Untuk itulah, maka dari itu kita diperintahkan untuk memilih pasangan kita sesuai yang sekufu atau sepadan. Itulah nanti yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Yayat Supriyatno. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Solmed, bagaimana cermin kita adalah jodoh kita, bagaimana perumpamaan jodoh kita adalah cermin kita. Sudahkah kita menjadi cermin bagi diri kita dan juga pasangan kita? Untuk itu kita diperintahkan untuk memilih jodoh sesuai sekufu atau sepadan. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Yayat Supriyatno. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Yayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Muhammad Syahab. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Solmed. Yang sama-sama kita hormati host kita, MC kita Ustadz Muhammad Sofyan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Nurul Huda, juga para pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja berada. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Pada kesempatan yang baik ini sungguh saya bersyukur bisa bersama-sama dengan ibu-ibu yang soleh-soleh, bapak-bapak yang soleh-soleh juga. Kemarin kita dikabarkan bahwa bagaimana pasanganmu adalah cerminan pribadimu. Dalam Allah SWT telah menciptakan alam semesta, jagat raya, bumi langit, dan apa-apa yang ada di antaranya keduanya. Sudah menjadi kudratullah, iradah Allah, dan sunnatullah bahwa Allah SWT
telah menciptakan hambanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah alam semesta ini Allah ciptakan? Dalam surat Ad-Dariyat, ya, Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, ibadah ini adalah seperti yang kita dalam syariat rukun Islam, kita diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat, aqimis sholat, diperintah untuk membayar zakat, watuz zakah, pergi berhaji ke Baitullah bila mampu, saum pada bulan Ramadan. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman bahwasanya fankihu ma tobalakum minan nisai masna wasulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sampai lupa ibu-ibu tadi mau, karena ayat yang pertama itu milik bapak-bapak. Fankihu ma tobalakum minan nisai masna wasulasa waruba. Tapi ayat yang keduanya, yang berikutnya adalah milik ibu-ibu. Fa in khiftun an ta'dilu alla ta'dilu fawahidah. Jadi kita ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya 4 hal menjadi sunnah dari para rasul. Yang pertama adalah memakai pacar, kemudian memakai wewangian, kemudian nikah. Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Bahwasanya Rasul bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sesungguhnya bukan umatku. Jadi kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk menikah. Lalu dalam sabda lainnya, ada 3 perkara yang harus disegerakan. Yang pertama adalah datangnya waktu sholat, maka kita harus segera untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, apabila jenazah sudah hadir, maka segera kita mandikan, kita sholatkan, dan kita kuburkan. Yang ketiga, menikahkan gadis. Apabila telah datang kepada kalian seorang pemuda yang memiliki agama dan akhlak yang baik, maka segera untuk dinikahkan. Dalam sabda yang lainnya, Rasul bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah wajahnya. Kemudian yang kedua adalah kedudukannya. Yang ketiga adalah hartanya. Dan yang terakhir adalah agamanya. Maka kamu ambillah wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, kamu akan merugi. Seperti dalam pernikahan ada visi misi. Di samping untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka juga untuk memperoleh keturunan yang baik. Bagaimana caranya untuk memperoleh pasangan kita itu? Maka ada syarat sekufu. Sekufu adalah berasal dari kafaah yang diambil dari hadis Rasulullah yang maknanya secara bahasa adalah sederajat. Sedangkan secara istilah adalah sepadan untuk memperoleh sesuatu. Ada faktor
yang menjadi faktor dominan ya sekupu ini. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah kondisi sosial budaya, dan yang keempat adalah keadaan ekonomi. Manakala faktor-faktor yang dominan itu terpenuhi, akan muncul keharmonisan dalam rumah tangga, akan muncul tumbuh kembang bersama dalam keluarga itu, akan muncul keluarga yang sehat. Manakala semua sudah terpenuhi, dengan mudahnya kita akan menggapai sesuai dengan visi misi dalam pernikahan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dan merahmati kita semua. Bila bihi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya, terima kasih atas tausiahnya. Nah, di segmen berikut pemirsa, itulah pentingnya dalam berumah tangga kita saling melengkapi, saling evaluasi, selalu ada onak dan duri, selalu ada riak-riak rumah tangga. Itulah dikatakan adalah pernikahan adalah ibadah sepanjang masa. Tidak ada, selalu ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita dan akan dilengkapi oleh guru kita Habibana Habib Muhammad Syahab. Sesaat lagi terlebah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pasanganmu adalah cerminan bagimu atau cerminan hidupmu. Nah, kita akan belajar lagi bagi pasangan-pasangan muda atau mungkin pasangan yang sudah tua. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungi kembali bagaimana pasangan-pasangan kita, bagaimana kita melengkapi kehidupan rumah tangga kita bersama guru-guru kita. Di segmen ini pemirsa, Habibana Habib Muhammad Syahab akan memberikan tausiah bagaimana di dalam hidup saling mengevaluasi diri untuk melengkapi di dalam rumah tangga. Silakan Habib. Saya ini pertama kali pakai kain. Repot ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus daripada Masjid Nurul Huda, juga guru-guru kita, ada Ustadz Yayat, ada Ustadz Solmed, Ustadz Sofyan, host kita, dan ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tebalkan kantong kita. Tadi doa iman dikit, doa aminnya. Tebal kantong. Amin. Ini cermin. Jadi saya bilang sama Ustadz Solmed, kata Ustadz Solmed, kita kayak jualan kaca ngomongin cermin. Bu, Pak, oh, enggak ada. Pak, ada. Saya mau tanya boleh? Saya mau tanya boleh? Jujur ya. Mana duluan yang mati, suami atau istri? Berarti kan istri cerminan. Mana duluan yang mati, suami atau istri? Jelas?
Mana yang sering banyak kena stroke, suami atau istri? Jelas. Ini kita kalau bicara masalah suami istri, Masya Allah, memang suami istri ini ibadah yang panjang. Allah itu betul, sangat betul. Dalam perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibat li thayyibin wat thayyibuna li thayyibat. Artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang perempuan yang baik untuk laki-laki yang perempuan yang baik untuk laki-laki yang artinya memang seperti itu, tapi tidak mutlak. Contoh misalnya, ibu kenal Fir'aun? Loh. Ibu kenal Fir'aun? Ini kayaknya mikir Fir'aun gambar suaminya lagi. Fir'aun itu kan sekasar-kasarnya orang, segalak-galaknya orang, betul atau tidak? Fir'aun itu punya istri siapa namanya? Gak tahu. Siapa namanya? Wah, nanti ditanya bintang film Korea hafal. Istri Fir'aun itu bernama Sayyidatuna Fir'aun itu sampai bilang ana rabbukumul a'la. Dia ini sampai ngaku Tuhan. Tapi istrinya baik atau tidak? Istrinya Fir'aun baik atau tidak? Sampai waktu Asia itu pernah disiksa. Asia cinta sama suaminya. Tapi kalau sudah urusan cinta kepada Allah sudah berbeda lagi. La ta'atal makhluk li ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluk untuk menyalahkan kecintaan kita kepada Allah. Fir'aun kasar, tapi tetap. Makanya ada kalimat ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha atahallahu thawaba Asia. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan siapapun istri yang sabar dengan buruk akhlak suaminya, jangan dipikirin mukanya ya. Sabar atas buruk akhlak suaminya, Allah berikan pahala Asia. Asia itu disiksa, di padang pasir, dicambuk untuk keluar daripada ajaran agama Nabi Musa. Tetap Asia tidak mau keluar, walaupun disiksa, walaupun dicambuk. Ada perkataan beliau yang indah bilang begini, ya Fir'aun, lau qatta'tani irban mazdatu illa hubban. Sekalipun wahai Fir'aun, kau cincang aku kecil-kecil di apa? Ya. Ibu-ibu, dimutilasi tidak akan berkurang cintaku kepada Allah, bahkan bertambah. Nah itu hebat, Bu. Jadi memang ayat, maka diterjemahkan artinya ayat itu sangat benar, ya. Tapi maksudnya ada orang-orang yang mendapatkan ujian, ada yang dapat istri yang soleha, suami yang Bu. Ibu tahu Nabi Yusuf? Ibu tahu Nabi Yusuf? Ganteng nggak? Nabi Yusuf kan dulu perempuan dulu itu kalau lapar, kalau ngelihat Nabi Yusuf itu dia lapar nih, obatnya cuma satu, laparnya 3 bulan, gampang obat kenyangnya. Kalau Nabi Yusuf lewat langsung kenyang. Buati ganteng banget kan? Coba ibu-ibu sekali-sekali lagi lapar, belum dikasih duit jajan, suami lewat. Makanya hidup ini
Harus jelas, nggak usah, oh berarti saya baik. Ketika mendapatkan suami misal kurang baik, langsung aku, oh berarti saya baik. Nggak juga. Orang itu pasti ada kekurangan. Ketika ada suami yang soleh, perempuannya yang tidak soleha misalnya, langsung suami itu mengatakan berarti saya orang baik, dan perempuannya berarti tidak. Kita itu dijadikan satu rumah tangga yang bagus. Ada ilmu dari Sayyidina Abu Darda. Mau? Benar. Catat buat status hari ini. Bukan cuman OTW TV One. Oh. Statusnya OTW. Sayyidina Abu Darda bilang begini. Ngomong nasihat sama istrinya. Wahai istriku, bahasa anak sekarang nih, mama. Mama. Biasa makan oncom juga. Ya nggak apa-apa lah. Biasain mana anak sekarang kan misalnya, wahai istriku, misalnya istrinya agak kehitam-hitaman. Dia bilang, ya Hajar Aswad. Nggak, ini contoh. Wahai Hajar Aswad murah nggak? Mulia nggak? Oh, jangan marah kalau dipanggil Hajar Aswad. Ya. Jadi Sayyidina Abu Darda bilang begini, wahai istriku, jika aku marah, ini nasihat yang bagus nih. Ajarin Bu sama suaminya kalau pulang. Ya. Suaminya sering marah nggak? Suaminya sering marah nggak? Sering ngasih duit nggak? Kurang nggak? Kata Sayyidina Abu Darda bilang begini di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Bilang begini, wahai istriku, jika aku marah, engkau diam. Dan cepat-cepatlah bikin aku ini ridho terhadap engkau. Supaya apinya tidak kepanjangan. Panasnya itu tidak kepanjangan. Marahnya itu tidak kepanjangan. Begitupun sebaliknya. Namanya manusia pasti ada marahnya, betul? Nah ini kan cerminan. Suami cerminan, istri cerminan. Walaupun lebih banyak dalam istri mungkin. Sebab kenapa? Istri itu banyak di rumah. Madrasatul bait, madrasatul buyut. Artinya pendidikan madrasah rumah itu istri. Karena istri lebih banyak di rumah yang ngurus anak. Betul? Makanya uang jajannya tambahin, Pak. Setuju nggak? Bagi dua. Jadi kata Sayyidina Abu Darda, wahai istriku, jika aku marah, cepat-cepatlah engkau bikin ridho terhadap aku. Supaya kenapa? Supaya marah ini tidak berkepanjangan. Begitupun sebaliknya kata Sayyidina Abu Darda, ketika engkau marah, maka aku sebagai suami akan cepat datang kepada engkau. Sebenarnya Pak, perempuan itu marah itu gampang. Gampang, bawa ke mall. Betul. Makanya tadi suami itu cepat stroke. Jadi sebaliknya terakhir kata Sayyidina Abu Darda, jika engkau yang marah, aku sebagai suami bikin cepat engkau, aku diam dan bikin engkau cepat tidak marah, mendinginkan suasana. Nah ini mudah-mudahan gambaran juga buat kita supaya rumah tangga kita itu menjadi satu ibadah dekat kepada Allah dan dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena host sudah berdiri, saya harus duduk. Duduk di depan. Baik, terima kasih Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza Habibana Habib Muhammad Syihab yang telah memberikan muqaddimah ataupun tausiah di segmen ini. Untuk itu pemirsa, Allah mengibaratkan pasanganmu adalah pakaianmu. Untuk itu dalam pakaian, untuk berpakaian kita dianjurkan untuk dicocokkan atau ada keserasian di sana. Kalau tidak serasi, kita cocokkan lagi, kita evaluasi lagi. Nah disitulah adanya saling melengkapi. Nah pemirsa,
Kita ada 2 segmen, ada segmen 5 dan 4 dan juga 5 untuk tanya jawab. Kami persilakan para jamaah Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan terbaiknya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pasanganmu adalah cerminan pribadimu. Nah, kita akan perdalam lagi materi yang menarik ini dengan sesi tanya jawab. Sudah ada 3 penanya yang sudah siapkan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang terlebih dahulu kami persilakan Bapak Bukhori, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Solmed terlebih dahulu. Silakan Pak Bukhori. Boleh sambil berdiri Pak Bukhori, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ustadz, kami ingin bertanya dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan cermin di dalam kehidupan kita berumah tangga. Boleh enggak kita berdusta, bicara dusta kepada istri dalam rangka kita sebenarnya dustanya kita ini untuk mempertahankan keharmonisan? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ini menarik nih Ustaz pertanyaan. Kayaknya pasrah banget ini nanyanya. Boleh langsung. Waduh. Istrinya ada di sini Pak Bukhori? Ada? Insya Allah ada. Kok pakai insya Allah sih? Kayak nggak yakin. Silakan Ustaz Solmed, bisa langsung dideketin aja untuk jawabnya. Silakan Ustaz. Berdusta pada istri. Demi kebaikan tapi. Aduh, itu selalu dusta itu berlindung di atas nama demi penyelamatan, demi kebaikan. Tapi balik lagi ada standar dusta yang dibolehkan. Wah, ada standar dusta yang dibolehkan. Di antaranya berdusta dalam rayuan. Ibu pernah dirayu nggak sama lakinya? Yakin tuh 80% bohong semua tuh isinya. Wajahmu cantik, mengalahkan cantiknya artis tercantik di Hollywood. Dah, 100% aja tuh bohong udah. Tapi seneng, suka. Berarti bohongnya dicintai, bohongnya dapat pahala. Tapi kalau jujur sudah nyakitin, berdosa lagi. Masya Allah, nih wajah kayak kain baru dijemur, disetrika, dia balik lagi lecaknya. Faktanya begitu. Tapi kalau disampaikan dengan jujur, justru menyakitkan. Justru bisa membuat keadaan jadi kacau balau. Maka di antara dusta yang diperbolehkan adalah berdusta dalam rayuan. Cantik bagaikan rembulan di langit. Ya, wajahmu bercahaya mengalahkan cahaya bulan. Bulan cahaya tidak masuk, tapi kamu masuk bersama dengan aku sampai malam pun pergi. Ya. Bohong, bohong. Udah tahu lakinya bohong. Tapi gembira, tapi senang. Nah itu diantara dustanya begitu Pak. Yang lain itu jangan dah. Yang lain itu jangan. Makanya kalau suami tidak mau dicap sebagai pembohong, bini jangan banyak nanya. Itu aja kalau lu kasihan sama laki lu. Itu resep. Woi, buat para bini, kalau kau kasihan sama suamimu, jangan sampai dia dicap sebagai pendusta, jangan banyak tanya. Kalau dia pulang, alhamdulillah abang pulang dengan roh dan jasadnya. Udah cukup. Jangan lo tanya, dari mana? Ame siapa? Ngapain aja? Ah yang bener, bohong kali. Itu kalau sekali dia berdusta dalam jawaban, pasti jawaban berikutnya itu adalah
Dusta. Kesian nggak? Kesian nggak? Kalau kesian sama laki, jangan banyak nanya. Dengerin tuh Pril. Ya, jadi kesana. Sekalian curhat. Ya daripada gue ngasih tahu, lu bilang gue kasih tau bini gue. Sama kayak Habib. Dari mana Bib? Acara apa? Emang gak usah meriksain HP. Jangan meriksain HP, kata Habib tuh. Jadi ada dusta yang memang dibolehkan, tadi diantaranya rayuan atau ingin mendamaikan saudara dengan saudara yang sedang bertikai. Dapat salam kau dari si Anu. Dapat salam kau dari si dia. Padahal nggak ada yang nyalamin. Tapi demi mendamaikan, maka itu jadi kebaikan. Nah, seperti itu. Baik, Masya Allah. Istri mantau ya Ustaz ya? Kelihatannya dari tadi. Dia Udah nungguin. Ya. Ada pesan khusus apa ini buat saya? Berarti jelas nih perginya ke sini nih gitu. Jelas kalau ini. Pulangnya nggak jelas. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solmed atas jawabannya. Nah itu dia. Pertanyaan dari Pak Bukhari. Berikutnya Ibu Solehah ya. Ibu Solehah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Habibana Habib Syahab. Silakan Ibu Solehah, pertanyaannya, curhatannya silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Talim Nurus Salam, pimpinan Wajib Uning. Nama saya Solehah. Ya. Mau bertanya nih Pak Ustadz, apakah yang dimaksud jodoh cerminan untuk diri kita dan menurut syariat Islam? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tadi nggak dengar ceramahnya Ibu? Itu kan tema besar Ibu. Itu udah dibahas Mas. Oh, silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya bagaimana cerminan tadi, Masya Allah 3 Ustadz Ibu sudah bahas tadi. Tapi nggak apa-apa, sedikit kita tambahkan. Orang itu tidak tahu takdir seseorang, dia itu jodoh kita atau itu dia bukan jodoh kita, kecuali kalau kita sudah akdun nikah. Sudah akdun nikah berarti itu jodoh kita. Kenapa? Memang sudah akdun nikah atau sudah terjadi suatu pernikahan. Kadang-kadang Ibu begini, kita pernah dijodohkan, kemudian nggak jadi. Pasti semua ngalamin nih, pasti semua ngalamin. Jujur ya, orang kalau nggak jujur kata Nabi dibangkitkan angus. Kan kita maaf nih, kan pacaran nggak boleh. Misal kita waktu itu pernah pacaran, kemudian nggak disetujuin sama orang tua, nggak jadi, kita nikahnya sama orang lain. Tiba-tiba calon kita dulu setelah 10 tahun ketemu kita lagi dorong beca. Apa? Iya, dia jadi tukang beca. Kan Ibu pasti doa, alhamdulillah berarti nggak jadi sama dia. Pernah nggak? Nah, berarti terkadang kita itu nggak tahu rahmatnya Allah. Kita itu nggak tahu kasih sayangnya Allah. Biasanya sudah 10 tahun, kadang-kadang 20 tahun. Ada yang cepat, ada yang pertengahan cepat, ada yang lama kita baru sadar. Nah Allah itu memilihkan jodoh buat kita. Mau itu baik atau tidak baik, yaitu jodoh. Nikmatin, washkuru ni'matallah in kuntum iyahu ta'budun. Artinya bersyukurlah atas setiap nikmat. Istri itu nikmat, suami itu, ini sudah punya suami mikirin suami orang. Dia salah, betul kan? Sudah punya istri mikirin, berarti dia jauh daripada nikmat. Itulah jodoh nih, ya Allah alhamdulillah, nih isi saya. Mau bentuknya bagaimana? Tutup gambar aja. Ya. Jadi mau bentuknya bagaimana? Nih suami saya. Mau bentuknya bagaimana? Ini suami saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadikan cermin. Ya. Maksudnya bagaimana sih? Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan man u'tiya fasyakar. Orang itu kalau diberi, ini orang yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, itu istri kita, itu suami kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man u'tiya fasyakar. Orang kalau diberi dia bersyukur.
Wa betulia fasobar, ketika diuji bersabar. Kan diuji sama suami yang misal sama suami yang buruk akhlak misalnya, atau sama istri yang buruk, kan dapat pahala. Kenapa? Setiap hari dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat suami, astagfirullah, astagfirullah. Suami lihat istri, astagfirullah. Nabi bilang tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Banyak manfaat, maka suami istri itu ibadah. Beruntung orang kalau meninggal dunia, catatan nanti di akhirat banyak membaca istighfar. Beruntung kan? Lihat suami, astagfirullah, astagfirullah. Lihat istri, astagfirullah, astagfirullah. Banyak ada istighfarnya. Nah, jadi semua yang ditakdirkan oleh Allah buat kita, yaitu cerminan yang kita syukurin. Jadi manu'tiya fasyakar, wa betuliya fasabar, wa dzulima. Ini pertanyaan berapa orang langsung? Silakan, masih ada satu lagi Ustaz Habib. Oh, berarti stop sekarang nih? Gak apa-apa, boleh dilanjutkan jawabannya. Masih boleh. Oh ya, takutnya kelewat. Tanggung Beb. Jadi manu'tiya fasyakar, wa dzulima wa betuliya fasabar, wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi, memaafkan. Misal ibu dizolimi, bukan berarti ibu bukan melawan, bukan berarti ibu nggak boleh ngomong sama suami, boleh dong. Ya, bahkan kalau orang dizolimi sampai dipukuli, boleh minta talak, diperbolehkan. Tapi selama mau bersabar, wa dzulima faghafar, ketika dizolimi mau memaafkan. Wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang zalim nih, kita suami nih, bikin suami kita kita istri nih, bikin suami kita stroke. Misalnya, minta maaf Pak, maafin gara-gara kreditan jilbab. Papa jadi stroke mikirin kreditan, belum jilbabnya, belum baju abayanya, belum payet yang kecil-kecil tuh. Iya. Stroke tuh suami, minta maaf, maafin Pak udah ngerepotin misalnya. Jadi wa dzalama fastaghfar. Ketika dia yang mendolimi, dia minta. Nah, suami jangan pernah ego atau gengsi minta maaf sama istri, betul? Kok betulnya galak bener itu. Pak, itu gengsi jangan dipiara, yang dipiara itu kambing. Gengsi dipiara bisa masuk neraka kita, kambing dipiara gemuk, nanti Idul Adha dipotong dapat pahala. Ya. Wa dzalama fastaghfar, ketika dia yang mendolimi dia minta maaf, itu hebat. Orang yang bisa minta maaf itu hebat. Apa? Baik. Selesai Habib. Oh iya. Nanti kita lanjutkan segmen berikut Habib. Baik. Baik. Terima kasih Habib Ana, mudah-mudahan nanti akan dilengkapi di segmen berikut. Tapi masih ada satu penanya lagi yang insya Allah. Nanti di segmen berikut. Baik, nanti akan dijawab oleh Ustadz Yayat Supriyatno. Untuk penanya berikut ini Pak Abdullah. Kami persilakan untuk berdiri. Silakan Pak Abdullah, hamba Allah, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Pak Ustadz tentang kaum suami yang tidak mengingatkan akan istrinya tidak berhijab atau menutup aurat saat keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ini jadi cerminan suami begitu ya? Silakan Pak Yayat, silakan Ustaz Yayat. Pak Abdullah, seorang suami yang tidak mengingatkan istrinya aurat saat keluar rumah. Ketika istrinya keluar rumah gitu ya. Jadi kan dalam hadis dikatakan kalau suaminya pergi dan istri di rumah, maka dia harus menjaga hartanya, menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Namun apabila suami itu tidak mengingatkan, ya masya Allah itu ya, dia berdosa berarti ya. Jadi kita sebagai suami harus terus mengingatkan suami kita, istri kita. Kan Rasul bersabda bahwasanya sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang sebelah kiri bagian belakang paling atas. Itulah tulang rusuk yang paling bengkok. Apabila kalian hendak meluruskan, maka dia akan patah. Namun apabila kalian ingin bersenang-senang
pasti senang bersama mereka. Walaupun wanita itu tetap bengkok kemudian. Ya, jadi demikianlah bahwa kita suami dan istri ini punya hak yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa gitu. Tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Walaupun memang bahwa arijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik istrinya. Laki-laki juga dia harus menyelesaikan seluruh persoalan dari istrinya. Saya kira demikian Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Yayat atas jawabannya. Kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik ini bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih ada satu segmen lagi untuk sesi interaktif atau tanya jawab antara Ustadz dengan jamaah. Nah, kami persilakan terlebih dahulu Habib Syahab yang tadi akan meneruskan jawabannya. Boleh sambil turun Habib, biar lebih dekat, biar langsung kena jawaban-jawabannya ini Habib. Silakan Habib. Nanti yang penanya berikutnya siapa? Ibu-ibu ya? Nah, siap. Oke, langsung ke ibu-ibu Bib. Langsung tembak aja, oh maksudnya langsung jawab gitu, maksudnya tembak. Ada yang nanya lagi? Ibu itu nanti, yes, silakan nanya aja dulu. Habib mau pertanyaan dulu, oke silakan. Sebelum nanti meneruskan jawaban tadi Habib ya, silakan. Sudah nyala Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Suryatna Supriyatno, Masya Allah, dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Bandung. Ingin bertanya, sebetulnya saya mewakili ada PR dari adik saya, dari judulnya tadi apa? Pasanganmu cerminan dari apa tadi? Pasanganmu cerminan dari pribadimu. Menurut pendapat adik saya sebaliknya malah berbeda terus, katanya bentrok terus dengan suaminya. Bagaimana itu penanganannya Pak Ustadz? Nah ini satu jawaban include semua dapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi dia ribut terus sama pasangannya. Masya Allah. Jangan sampai jawaban saya ganti yang lain. Jangan ya. Ada tadi yang sedikit masih nyangkut, belum saya jelaskan semuanya. Jadi yang pertama itu bersyukur, kemudian yang kedua bersabar, yang ketiga minta maaf, dan yang keempat memaafkan. Selesai Nabi ngomong itu, termasuk yang tadi nih. Selesai Nabi ngomong itu, sakatar Rasul, Nabi diem. Maka kata sahabat bilang sama Rasulullah, wa mahaula ya Rasulullah, lantas kalau orang yang bisa melakukan 4 hal ini, yang dia lakukan di rumah tangga dia ini 4 hal ini, dia syukuri, dia sabar, dia minta maaf, dia memaafkan. Jadi nggak boleh gengsi, bersyukur, sabar, minta maaf, itu kan inti rumah tangga di situ, betul? Ya itulah ya. Artinya apa kata Nabi, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Itu dia akan mendapatkan selalu rumah tangganya itu merasa aman. Wa hum muhtadun, dan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rumus lagi, masih ada waktu? Ya. Ada rumus lagi. Apa rumusnya? Ini bahkan mungkin pernah saya sampaikan dan sering, memang bagus sekali buat rumah tangga yang sering ribut. Sebenarnya yang diributin apa sih? Orang ya dapur nggak ngebul ya. Terus duit jajan kurang. Istri bau bawang. Bukan istri orang sini. Kalau istri orang sini Masya Allah lebih.
Ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilu solehati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Cuma 3. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Rumah tangga yang ngebentrok-bentrok tuh. Rumah tangga pertama apa yang didirikan iman. Orang nikah tadi Ustadz bilang an-nikahu sunnati. Tadi Ustadz Solmed juga artinya pasangan itu menenangkan. Bukan pasangan itu tidak menenangkan. Kenapa? Harus didasari pertama iman. Rumah tangga itu harus iman pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup beriman. Tidak cukup. Yang kedua apa? Walladzina amanu, harus beramal soleh. Istri sholat 5 waktu, suami sholat 5 waktu. Dan amal soleh ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Berakhlak yang baik, beradab yang baik, tutur kata yang bagus, itu rumah tangga. Jadi pertama orang beriman, kedua beramal. Pertama beriman, kedua beramal soleh, sholat sunnah, berakhlak, beradab, tutur yang bagus, itu namanya amal soleh. Jadi kalau rumah tangga masing-masing artinya mempertahankan pendapatnya masing-masing, nggak beriman namanya, bukan nggak beriman, itu tidak beramal soleh namanya. Manu'jiba birahi, siapa orang yang berpegang teguh dengan perkataannya, kata Dirod bin Murrah, dia sahabatnya iblis nanti di neraka. Kemudian yang ketiga, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, patuh, tunduk, mencontoh Nabi Muhammad. 3 aja nggak repot. Beriman, beramal soleh, mencontoh. Gampang nggak? Gampang nggak? Beriman, beramal soleh, mencontoh. Catat ya. Beriman, beramal soleh, mencontoh. Sampai dikatakan wahwal haqqu min rabbihim. Allah yang bilang itulah yang benar dari Allah. Kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Yang lakuin 3 hal ini kata Allah adalah mereka akan diampunkan dosa-dosanya, wa aslaha balahum, rumah tangganya diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Habibana Habib Syahab yang telah berinteraksi langsung dengan para jamaah. Nah, masih ada satu jamaah lagi yang siap dengan pertanyaannya, Pak Suryadi, yang kali ini akan dijawab dan interaksi langsung dengan guru kita, suami dari Bunda April. Begitu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan begini, Tat. Ciri-ciri wanita yang soleh itu gimana, Tat? Nah, mau ikut turun juga kayak Habib nih. Kayak siapa nih? Ciri-ciri. Gimana Pak? April, maksudnya kayak April. Ciri-ciri wanita yang soleh itu gimana, Tat? Oh. Istri soleh itu suaminya harus soleh. Ya April itu. Masya Allah. Bu, ibu udah merasa solehah belum? Kenapa? Ini sifatnya Bu. Bu, udah merasa solehah belum? Kenapa merasa belum? Masih suka marah-marah? Boleh berhenti marah-marah? Bisa berhenti marah-marah jadi ramah-ramah? Bisa? Selain marah-marah apa lagi? Ngelawan? Wah, Masya Allah. Udah marah-marah, udah ngelawan lagi. Terus? Apa Bu? Banyak tuntutan. Allahu Akbar. Nggak pernah sekolah ilmu hukum, kerjaannya nuntut mulu. Masya Allah. Ada lagi tambahannya nih. Udah suaminya sering dimarahin, dilawan, dituntut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah udah. Tapi orang yang dapat musibah, kalau dia kembalikan kepada Allah,
wa basyiril sabirin. Allah akan kirim hiburan buat laki ibu. Mang enak loh. Satu, sholatnya diperbaiki. Tuh istri yang soleha, dia ngadu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu nggak usah mau tahu tuh laki apa ia bagaimana di sana, apa ia bagaimana di situ, apa ia bagaimana. Bu, jangankan suami jauh dari ibu, kalau emang udah sifat di samping ibu aja dia chattingan. Ya, mau ngapain lu pikirin? Biarin dia kerja, biarin dia usaha. Lu bukan badan intelijen negara, lu pakai ngikutin, pakai mantau, nggak usah. Serahkan kepada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui, sekaligus yang maha memberikan kebaikan atas kesabaran kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Tuh yang solehah begitu tuh bini tuh, ya. Jangan suka ngerecokin. Iya. Ya April. Dia demen banget kalau gua nembaknya ke April. Yang kedua, taat kalau diperintah dalam urusan yang baik. Ada supir taksi. Tugas dia ngapain? Nganterin. Begitu sampai udah selesai belum tugasnya. Tapi begitu supir taksinya buka pintu penumpangnya, dia buka bagasinya, lalu dia keluarkan kopernya, kira-kira ibu bapak sebagai penumpang ngasih duit tambahan nggak? Ngasih tips nggak? Ngasih bonus nggak? Maka sekalipun masak bukan kewajiban, nyuci bukan kewajiban, ya bukan kewajiban lu. Ya, kan boleh ngomongin lu, bukan ngomongin dia. Ini ditanya lu tadi, istri yang solehah. Bukan kewajiban istri, bukan kewajiban istri tuh masak, nyuci, apalagi benerin genteng. Tapi siapa tahu dengan ibu masak, irit ongkos beli makanan di luar, sisa ongkosnya bisa nabung beli emas. Amin. Udah dah, daripada gue belanja di luar sehari 100.000, lu masak dah 20.000 juga selesai tuh. Masak apa? Ada air, ada sawi. Siapa tahu daripada ya Pak ya, lu jangan pelit juga. Kalau ada sisa, bini udah capek, keringet udah keluar, sisa gocap, nih 50.000-nya ambil, kembaliannya simpen, kembaliannya ditabung. Asik nggak? Jadi walaupun itu bukan kewajiban kita, kalau kita kerjakan, siapa tahu dapat bonus dan perhatian lebih dari suami. Yang terakhir, jaga diri, kehormatan saat ada atau tidak ada suami kita di rumah atau pergi, dan jaga hartanya. Mumpung laki nggak ada, ayo dah kita check out barang-barang.
Itu jangan sampai Ustaz Sofyan. Nauzubillah subhanallah Ustaz Solmed. Terima kasih Masya Allah tausiah dari guru-guru kita Ustaz Solmed. Terima kasih Habib Syahab dan juga Ustaz Ayat. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadikan penyadaran bagi diri kita, menjadikan perenungan dan juga muhasabah bagi diri kita untuk menjadi suami-suami atau istri-istri yang lebih bersabar lagi, bersyukur lagi, dan lebih banyak saling memaafkan sehingga cermin-cermin yang ada di dalam diri kita ketika itu ada kotoran bisa menjadi lebih jernih lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di segmen terakhir pemirsa nanti akan berdoa bersama-sama bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah peningkatan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru bina dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi washabihi wasallim. Radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami, dan luaskan rezeki kami ya Allah, dan jagalah keluarga kami ya Allah. Jadikan istri kami istri yang solehah, jadikan suami kami suami yang soleh, yang beriman kepadamu ya Allah, yang selalu cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Berikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga ya Allah yang cinta dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang cinta dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah tangga kami dengan niat yang bagus. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.